Seorang perempuan ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, saat ditemukan kepala korban ditutup sprei dan juga bantal. Pemirsa, inilah suasana rumah kontrakan tempat jenazah seorang perempuan ditemukan pada Minggu pagi. Menurut saksi, saat ditemukan jenazah korban tertutup sprei dan juga bantal. Saksi juga mengatakan korban tinggal seorang diri di dalam kontrakan dan mengaku sudah berpisah dengan suaminya. Hingga kini masih belum ada keterangan resmi dari polisi terkait kasus ini. Ditinggal sama siapa Pak di kosan? Tinggal sendiri dia. Kan tanya, kamu tinggal sama siapa? Sendiri, kata dia. Ya udah. Tidak sama suaminya apa? Enggak. Cuman saya tanya, kamu cerai, emang suami kamu suka kemari? Suka, katanya. Gitu, udah. Penganiaya ibu hamil 8 bulan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap dalam kondisi pingsan setelah berusaha kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Pelaku penganiayaan ibu hamil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhirnya tertangkap. Pelaku pingsan saat ditangkap setelah berusaha kabur hingga menceburkan diri ke sungai. Ia ditangkap usai menganiaya ibu hamil 8 bulan dengan 8 tusukan di Jalan Pantai Cemara, Labat 2. Sebelumnya, pelaku masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus penganiayaan berat pada 29 Mei lalu di sebuah apotek. Pelaku masih dalam keadaan mabuk, jadi belum bisa kami ambil keterangan. Akan tetapi dari hasil interogasi sementara pelaku mengakui bahwa pelaku adalah orang yang kami cari juga, termasuk DPO. Pelaku penganiayaan berat juga yang pada saat itu terjadi pada tanggal 29 Mei. Dari pengembangan sementara, pelaku hendak mencuri uang namun ketahuan hingga panik dan melukai korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam 12 tahun penjara. Sementara itu, korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Buton Utara menganiaya ayah tirinya karena tersinggung tidak diizinkan menggelar pesta miras di dalam rumah. Pelaku menangis ketakutan saat ditangkap polisi. Hardin, warga Kulin Susu Utara ini tidak berdaya dan menangis ketakutan saat dibekuk tim walet Satuan Reskrim Polres Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Dirinya ditangkap usai menganiaya ayah tirinya, Muslihun, dengan botol minuman keras karena tidak terima ditegur saat hendak menggelar pesta miras bersama teman-temannya di dalam rumah. Akibatnya korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah, bibir, serta gigi bagian depan nyaris terlepas. Korban pun segera langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain memukul korban, pelaku juga mengamuk dengan memukul pintu kamar mandi serta memecahkan kaca jendela rumah. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang sempat melarikan diri. Pelaku ditangkap tidak jauh dari rumahnya di Desa Wambule, Kecamatan Kuli Susu Utara, Kabupaten Buton Utara. Merasa tersinggung dengan teguran ayah tirinya, karena pelaku ini melakukan pesta miras bersama temannya di belakang rumah. Sehingga ditegur oleh ayahnya, sehingga yang menyebabkan pelaku tersinggung. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polres Butur beserta barang bukti. Atas perbuatan pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, seorang ayah tega membunuh anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun hanya karena buang air kecil sembarangan. Balita Malang ini meninggal dunia setelah 2 minggu dirawat karena luka-luka pasca dianiaya ayah kandungnya sendiri. Inilah DT, pria 27 tahun warga Siempat Rube 2, Kecamatan Siempat Rube, Pakpak Barat, Sumatera Utara.
Ia tega menganiaya anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Korban, bocah perempuan 5 tahun, akhirnya meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Pelaku juga melarang orang-orang yang hendak membawa korban ke rumah sakit serta mengancam akan membunuh istrinya. Dan sekarang tersangka atas nama DT sudah kita lakukan penahanan dan prosesnya sekarang sudah dilakukan penyidikan. Dan ini nanti hasil keterangan semuanya ini akan kita limpahkan ke JPU. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pakpak Barat, Sumatera Utara, Harapan Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian balita yang makamnya dibongkar polisi untuk diotopsi akhirnya menemukan titik terang. Korban yang masih berusia 4 tahun ini ternyata dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Satreskrim Polresta Banjarmasin menangkap seorang ibu muda di Banjarmasin, Kalimantan Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya anak tirinya yang baru berusia 4 tahun hingga tewas. Korban dipukul pelaku hingga mengalami patah tulang dan pendarahan di otak. Alasannya, pelaku cemburu berlebihan karena suaminya lebih sayang dan perhatian kepada korban. Kita menetapkan di sini saudara DL, di sini umur 21 tahun, yang kebetulan adalah ibu tiri dari si korban itu sendiri. Dari hasil keterangan saksi dan yang bersangkutan cemburu sama anak karena ayahnya lebih sayang kepada si korban itu sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah, Suhardian, iNews melaporkan. Bertengkar dengan adik perempuannya, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara mencangkul sang adik hingga tewas. Korban tewas akibat kehabisan darah meski telah mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Kepolisian sektor Percut Seituan masih memeriksa kejiwaan tersangka yang tega membunuh adik kandungnya dengan menggunakan cangkul. Dalam pemeriksaan awal, tersangka membunuh korban karena ketergantungan narkoba, sehingga tersangka diduga mengalami halusinasi saat membunuh korban. Pelaku yang tidak terima dimarahi korban murka dan menganiaya adiknya dengan cangkul. M. Ramdhani alias Dhani yang selama ini memakai narkoba dan sudah tergantungan, dan keluarga pelaku sudah memberikan obat penenang kepada pelaku. Maka pelaku mengalami depresi, ilusi, dan ada bisikan untuk membunuh korban atau adik kandung atas nama Siti Asa. Dan selanjutnya kami akan melakukan observasi terhadap kejiwaan daripada pelaku. Sebelumnya, orang tua dan kerabat Aisyah histeris saat jasad korban tiba di rumah duka di Desa Bandar Setia Ujung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Wanita 27 tahun ini tewas dengan luka senjata tajam di kepalanya. Aisyah sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah. Korban tewas di tangan abang kandungnya setelah keduanya terlibat cekcok di dapur. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang buruh bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan aksi bejatnya. Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara meringkus RP, buruh bangunan warga Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, yang tega mencabuli putri tirinya yang masih berusia 9 tahun. Tersangka RP digiring petugas untuk dimintai keterangannya di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolresta Deli Serdang. Polisi meringkus tersangka setelah menerima laporan dari ibu korban yang merupakan istri keempat tersangka. Tersangka mengaku telah 3 kali melakukan aksi bejatnya terhadap putri tirinya. Perbuatan cabulnya dilakukan di rumahnya saat istrinya sedang tidur. Kami melakukan penangkapan terhadap tersangka.
Dan tersangka mengakui perbuatannya telah melakukan cabul terhadap anak tirinya sebanyak 3 kali. Yang pertama pada bulan Agustus tahun 2020, yang kedua dilakukan pada bulan Januari 2021, dan yang ketiga dilakukan cabul pada bulan April 2021. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Mapolresta Deli Serdang. Tersangka dikenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Di bawah ancaman senjata tajam, seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan diperkosa saat berada di kamar indekosnya. Pelaku kabur setelah penghuni indekos lainnya berteriak minta tolong. Peristiwa nahas dialami seorang mahasiswi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diperkosa saat berada di kamar indekosnya di Kecamatan Manggala, kota Makassar pada Jumat malam. Aksi bejat pelaku terekam kamera pengawas yang ada di rumah indekos. Tak terima dengan perbuatan bejat pelaku, akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Manggala, kota Makassar. Dalam keterangannya kepada polisi, korban mengaku kaget saat pelaku yang membawa parang langsung masuk ke kamar miliknya. Pelaku kabur setelah penghuni indekos lainnya berteriak minta tolong. Waktu kan kita bersampingan rumah di sebelah dalam, kita dengar suara apa-apa. Atau ke korban teriak atau apa? Saya tidak, tapi Nono ada. Ada dengar suara? Nono yang dengar. Cuman kira orang ribuan anak kos yang ngobrol-ngobrol atau apa? Anak yang dengar itu berteriak, minta tolong, langsung keluar. Pasca kejadian ini, korban yang masih trauma memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Sedangkan pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Suasana duka menyambut jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua saat tiba di rumah duka di Desa Pantai Dere Alor, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.